menjual Al-Quran kepada orang kafir zimmi. Kafir itu macam-macam. Yang kafir yang zimmi ini dalam pelindungan. Hartanya, nyawanya, harga dirinya itu tidak boleh diganggu. Kenapa? Dia ada dalam tanggungan. Seperti itu dia dihukumi seperti orang Islam. Harta, darah, dan harga dirinya haram diganggu. Nah, ini kafir zimmi. Berarti apa kafir zimmi ini? Orang kafir yang dilindungi dan dia wajib menjaga, tidak melanggar aturan yang dibuat. Ini kafir zimmi. Nah, maka ketika dia menjalankan, kita wajib menjaga menjalankan hal tersebut. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengambil hartanya dan lain sebagainya. Lah kita menjual Quran kepada dia. Bukan Al-Quran secara keseluruhan, mushaf. Mushaf itu yang terdapat di dalamnya Al-Quran. Ini nggak harus Al-Quran penuh. Ya, pokoknya terdapat di dalamnya Al-Quran. Itu namanya mushaf. Lah kita menjual kepada dia mushaf, gimana? Boleh atau tidak? Di dalam hukum jual beli, syaratnya orang yang beli barang, syaratnya orang yang beli barang itu, kalau yang dibeli Al-Quran atau yang dibeli itu orang Muslim, budak Muslim, maka hukum yang membelinya harus Islam. Hukum yang membelinya harus Islam. Budak Muslim dibeli orang kafir nggak boleh. Yang beli harus Islam. Kecuali ketika dibeli otomatis menjadi merdeka dan semisalnya. Ini nggak masalah. Seperti contohnya apa? Ya, yang membeli anak yang dibeli adalah ayahnya. Dia anaknya kafir, ayahnya Muslim, budak tapi dibeli oleh anaknya. Nah ini ketika dibeli merdeka sudah. Ketika dibeli merdeka, ya, maka itu nggak apa-apa. Karena apa? Aman dari kehinaan. Nah, tapi kalau yang membeli nggak membuat si budak tadi itu merdeka, budak Muslim tadi itu dibeli orang kafir, dan pembelian ini nggak menyebabkan atau menjadikan budak ini merdeka, maka nggak boleh. Kenapa? Akan dihinakan Islam di situ. Makanya Islam ini jangan menghinakan dirinya, dia dimuliakan oleh agama, jangan dihinakan. Nah, karena kadang individual manusia ini menghinakan dirinya. Padahal Islam ini apa? A'izza 'alal kafirin, azilla 'alal mu'minin. Kalau sesama orang Muslim kita harus rendah, kita harus tawadhu. Kalau sama mereka nggak boleh kita rendah, ngelendek. Wong Islam, mau cucu, merengut, sinis. Hanya karena kata-kata misalnya dari ini menyakitkan hatinya sinis. Tapi lah wong kafir, sengit, sik goyang-guyu ae. Senyum-senyum masih nggak ada masalah. Ini keliru, salah. Kalau ada orang Muslim sengit kepada orang Muslim lain, jangan dimasukkan hati. Lupakan, jangan dipikir mana sati omongannya aja nih, kurang ajar. Jangan dimasukkan hati, wis anggap nggak kerungu apa-apa. Tapi kalau orang kafir sengit, ya jangan diam, jogon cangkemmu. Oh no, nggih, loh, kan yang terjadi seperti Islam mengajarkan. Kalau ada orang hamba Muslim, budak Muslim,
Ketika dibeli orang kafir, boleh apa enggak? Ngelihat kalau dibeli tadi menjadikan ia merdeka, maka boleh. Kalau enggak boleh. Kenapa? Islam akan terhinakan atau orang Islam akan sama dengan Al-Quran. Mushaf dibeli, siapa yang beli? Orang kafir, tak boleh. Kafir dhimmi, ada pertimbangan masih di situ. Kalau kafir dhimmi masih ada pertimbangan. Nah, karena apa? Karena dia disikapkan seperti orang Muslim yang harus menjalankan syarat-syarat yang diberikan. Nah, sehingga apa? Masih bisa menjaga. Nah, jadi khawatir dihinakannya itu terbelenggu dengan syarat yang harus dijalankan. Syarat yang harus dijalankan. Makanya sehingga ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam kesahan jual beli kepada seorang kafir dhimmi. Pada seorang kafir dhimmi. Pendapat pertama layas enggak sah sudah. Pendapat yang pertama enggak sah. Pendapat yang kedua sah jual belinya. Akan tetapi setelah jual beli diperintahkan orang kafir dhimmi yang membelinya ini menghilangkan kepemilikannya dia dari Al-Quran ini. Ya dia hadiahkan, disodakohkan atau semisalnya. Jadi bukan dimiliki, enggak, tapi diperintahkan untuk dihilangkan kepemilikan. Artinya apa? Diberikan, dihadiahkan atau yang lain sebagainya. Nah. Yang beli orang murtad, tadinya Islam dia, murtad. Saat murtad dia beli, enggak boleh. Enggak sah jual belinya. Semisal Al-Quran, kitab hadis dan semisalnya. Kemudian anak kecil, gimana dengan anak kecil atau orang gila membawa Al-Quran? Anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau anak kecil mumayyiz nggak masalah, apalagi tujuan untuk belajar, walaupun nggak punya wudhu itu. Anak kecil belum punya wudhu, tapi dia belum sudah mumayyiz, mau belajar, masih nggak apa-apa. Tapi kalau belum mumayyiz, nggak bisa, walaupun diwudhui, karena diwudhuinya itu sah kalau untuk tawaf, untuk tawaf, umroh atau haji dan semisalnya. Ini nggak sah, nggak boleh. Kalau anak kecil belum mumayyiz atau orang gila itu tidak diperkenankan dibawakan kepada mereka Al-Quran. Ngawur. Nah, namanya orang gila. Atau namanya anak kecil yang belum mumayyiz, belum ngerti. Ini harus dimuliakan, ini harus dihormati. Kadang Al-Quran dibanting menjadi anak kecil. Nah, karena itu tidak diperbolehkan. Tujuannya apa? Makhafatan min intihaki hormati, khawatir direndahkan. Nah, itu tadi dilempar-lempar atau diinjek-injek, orang gila atau anak kecil. Sehingga bagi walinya orang gila tadi itu atau walinya anak kecil itu menjauhkan, menghindarkan, menghalangi orang gila ataupun anak kecil daripada membawanya. Nah, jadi letakkan di tempat yang sekiranya nggak diambil atau nggak dibuat mainan sama mereka. Nah, wali nggak ada, lagi keluar kota atau lagi kerja, ya apa? Ya yang mengetahui, yang melihat. Nah, hindarkan dari mereka, agar Al-Quran tadi itu tidak terhina dengan perbuatan mereka. Jadi benar-benar dimuliakan itu. Nah, walaupun masih dikhawatirkan, itu sudah nggak diperbolehkan. Oh, dikhawatirkan nanti ini akan dihinakan Al-Quran, akan diinjek-injek, dilempar. Sudah, berarti dari kekhawatiran itu kamu nggak boleh membawanya atau memberikannya dan yang lain sebagainya. Masih dikhawatirkan itu. Apalagi kalau sudah pasti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-Quran itu harus sangat dimuliakan, diagungkan, dihormati.
Nah, bukan hanya peletakannya, pembawaannya, juga dengan membacanya.